Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam hari ini kita pertemuan mengenai babul jazm, kalimat-kalimat yang dibaca jazm. Cuma sebelum itu, sebelum kita membahas tentang alamatul jazmi, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai jamak taksir dan juga asmaul khamsah. Ini beberapa isim yang belum sempat dijelaskan. Setelah itu nanti yang dilanjut dengan pembahasan jazm, amil jazm. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jamak taksir, kalau kemarin sudah dijelaskan bahwa isim mufrad itu isim yang bermakna satu. Tasninya isim yang bermakna dua dengan tambahan alif nun atau ya nun. Jamak mudzakkar salim isim yang bermakna beberapa laki-laki dengan tambahan dan atau ciri-cirinya ada waw nun atau ya nun di belakang. Kalau jamak muannas salim itu isim yang berakhiran alif dan ta yang berarti beberapa perempuan. Sekarang adalah pembahasan mengenai jamak taksir, yaitu isim yang bermakna banyak dengan merubah bentuk mufradnya menjadi wazan tertentu. Jamak taksir sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada namanya jamak killah dan jamak kasroh. Kalau wazan jamak killah itu adalah isim yang bermakna 3 sampai 10. Itu masuk ke jamak killah. Sedangkan jamak kasroh adalah isim yang hitungannya 11 sampai seterusnya. Untuk wazan-wazannya sendiri, untuk jamak killah itu ada af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Sementara kasro ada fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun. Dan enam. Jadi kalau kita ingin menjadikan suatu isim menjadi jawazan jamak taksir, maka kita harus mencocokkan wazan-wazannya dengan hurufnya, dengan huruf asalnya. Jangan. Contohnya misal ini. Jadi yang nanti jadi fokus kita itu adalah huruf fa, ain, dan lam. Dari setiap wazan itu pasti ada huruf fa, ain, dan lam. Selain huruf tiga ini berarti itu adalah tambahan. Jadi misal lafadz to'amun ini kan huruf asalnya ada tiga. Ada to, ain, dan mim. Dan alifnya ini tambahan. Jadi yang kita posisikan to ini jadi fa fi'il, ain fi'il, mim lam fi'il. Kita masukkan ke imatun. Karena wazan af'ilatun itu ada tambahan hamzah dan ta di akhir, maka yang di sini langsung ditambahkan alif dan ta. Begitu juga ketika wazan af'ulun, berarti tiga huruf asal ini yang huruf asal, af'ulun. Ketika mau dijadikan wazan af'ulun, maka lafadz hurufun ini, wawunya ini dibuang, karena waw ini salah satu huruf tambahan, menjadi ahrufun. Ini wazan-wazannya fi'latun, fityatun, babun, abwabun. Kalau yang kasroh ada fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, dan terakhir fa'alatun. Contoh di sini ada rusulun, diikutkan wazan rusulun. Baitun bermakna satu rumah. Ketika diartikan buyutun, maka bermakna beberapa rumah. Hikmatun menjadi hikamun, rihun menjadi riyahun. Karena di wazannya di sini ada tambahan alif.
Maka antara ain fiil dan lam fiil harus ditambah alif. Fi'alun. Ghurfatun diikutkan wazan fu'alun. Karena gak ada taknya, maka taknya ini dibuang. Ya, main ya. Fa'alatun talibun menjadi tolabatun. Ini adalah beberapa. Mungkin teman-teman nanti akan menemukan contoh jamak taksir wazan yang lain. Cuma wazan yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Untuk menentukan, sebagaimana kemarin yang sempat ditanyakan, bagaimana cara menentukan lafadz ini ikut wazan apa, itu kita nggak bisa menentukan sendiri. Harus merujuk kepada kamus. Jadi gak moro-moro Rasulun, apa bisa dijadikan wazan yang lain? Nggak bisa, karena memang secara kamus menurut orang Arab, Rasulun itu jamaknya Rusulun. Seperti itu. Untuk tanda i'rab jamak taksir sama seperti isim mufrad. Rofanya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, dan ujarnya dengan kasroh. Untuk jamak taksir ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ada Ustaz. Kalau tidak ada, kami lanjut. Yang berikutnya ada Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah ini adalah isim-isim yang lima. Lima isim yang khusus memiliki i'rab khusus juga. Af'alul Khamsah sendiri itu ada lima ini. Abun, ayah, akhun, saudara, hamun, mertua, fu, mulut, dan terakhir, zu, yang punya. Ini. Untuk i'rabnya, rofa dengan waw, nasob dengan alif, jar dengan iya. Abuka, abaka, dan abika. Ini i'rab untuk isim Asmaul Khamsah. Jadi ketika rofa menggunakan dhammah, menggunakan waw. Abuka ketika nasab menggunakan alif. Ketika jar menggunakan iya. Abika. Tapi hal ini perlu memiliki syarat. Syarat Asmaul Khamsah. Syarat Asmaul Khamsah i'rab dengan waw alif iya itu harus mudhof kepada selain ya mutakallim. Jadi lafadz abun itu bisa di-i'robi waw alif ya ketika mudhof pada selain yang mutakalim. Konsekuensinya, jika tidak mudhof, maka i'robnya menggunakan harokat. Kalau tidak mudhof, maka i'robnya menggunakan harokat. Jika mudhof tapi pada ya mutakalim, maka sebagaimana kemarin mengenai isim yang mudhof pada ya mutakalim, i'robnya berubah menjadi harokat yang dikira-kirakan pada ya. Contoh di sini. Kalau syaratnya terpenuhi, contoh abuka, abuka ini kan berarti mudofnya pada isim domir, ka domir. Maka rofa menggunakan waw, abuka, nasab menggunakan alif, abaka, jarnya menggunakan iya, abika. Kalau tidak mudof, misal cuma abun, misal adalah buat saya melihat ayah, ro'aitu abun, maka di situ kita harus menggunakan domah, bukan menggunakan waw. I'rabnya menggunakan harokat abun, aban, dan abin. Nggak bisa kita menggunakan huruf menjadi aban atau menjadi abu itu nggak bisa karena tidak memenuhi syarat. Kalau mudofnya kepada yang mutakallim, ini kan yang mutakallim, maka rofa nasab jar bacanya sama, abi, abi, dan abi. Karena ini dikira-kirakan pada yang mutakallimnya. Misal kita contohkan lagi di sini. Misal kita contoh di sini ada lafaz
Abu Zaidin, ayahnya Zaid. Nah, ini sudah memenuhi syarat karena mudhof ada selain ya takalum. Maka kalau rofa dibaca Abu Zaidin, kalau nasab dibaca Aba Zaidin, dan kalau jer dibaca Abi Zaidin. Abu, Aba, dan Abi menggunakan iya. Karena sudah memenuhi syarat. Apa syaratnya? Tidak mudhof pada ya mutakalim. Kemudian ini selesai pembahasan isim yang isim. Secara kesimpulan ini sebagaimana yang kemarin. Dan ini contoh-contohnya kemarin. Untuk Asmaul Khamsah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Ustadz. Hmm. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan Babu Alamatil Jasmi. Bab menerangkan tentang tanda-tanda i'rab jazm. Wal jazmu fil af'ali bis sukuni aw hadfi harfi illatin aw nuni. I'rab jazm mempunyai tiga tanda. Yang pertama sukun, membuang huruf illat dan membuang nun. Fahadfu nunir raf'i qad an yalzamu fil khamsatil af'ali haitsu tujzamu. Membuang nun itu menjadi tanda i'rab jazm ada di satu tempat yaitu af'alul khamsah. Lam yaf'ala. Nanti akan kami jelaskan mengenai af'alul khamsah. Kemudian yang kedua sukun. Sukun menjadi tanda i'rab jazm hanya di satu tempat yaitu fi'il mudhari yang sahih akhir. Lam yadrib. Sementara imma biwawin au biya'in au alif wa jazmu mu'talin biha antan hadif. Membuang huruf illat sebagai tanda i'rab jazm berada di satu tempat yaitu fi'il mudhari mutal akhir yang mana akhirnya berupa huruf illat. Lam yada'un. Wa nasbu dhi wawin wa ya'in yatharu wa ma siwahu fi thalathi qaddaru fa nahwu yaghzu yahtadi yaghsahu tim bi illatin wa ghairuhu minha salim. Jika mu'tal alif, maka i'rab rafa nasabnya dikira-kirakan yaksha yaksha. Jika mu'tal waw dan ya, maka i'rab rafa'nya yang dikira-kirakan, sedangkan i'rab nasab ditampakkan yaghzuwa yarmiya. Jadi untuk i'rab jazm untuk fi'il mudhari itu kan memang terbagi. Nih, fi'il mudhari itu terbagi menjadi tiga secara garis besar. Hanya ini yang mempengaruhi mengenai i'rabnya. Ada fi'il mudhari yang sahih akhir, ada yang mu'tal akhir, dan yang terakhir ada yang af'alul khamsah. Fi'il mudhari sahih akhir yaitu fi'il mudhari yang huruf akhirnya bukan berupa huruf illat, contohnya yadribu dan banyak contoh yang lain. Ketika huruf akhirnya bukan huruf illat, maka ini contoh termasuk sahih akhir. Misal jalasa yajlisu, doroba yadribu, jalasa yajlisu, istamala yastamilu. Ini semua contoh fi'il mudhari yang sahih akhir. Kenapa dikatakan sahih akhir? Karena huruf terakhirnya ini bukan berupa huruf illat. Huruf illat itu ada alif, waw, dan iya. Itu huruf illat. Kalau huruf akhirnya bukan huruf illat, maka disebut fi'il mudhari sahih akhir. Kemudian ada fi'il mudhari mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu artinya fi'il yang huruf akhirnya berupa huruf illat. Huruf illat itu ada tiga.
ada wawu, alif, dan iya. Itu huruf illat. Jadi kalau diakhiri wawu alif iya, maka bisa dipastikan itu adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhir dan terbagi menjadi tiga. Mu'tal akhir ini terbagi menjadi tiga. Karena memang huruf illat itu kan ada tiga. Ada yang mu'tal alif, mu'tal wawu, dan mu'tal ya. Contoh huruf illat yang mu'tal alif. Ada yakhsha. Kalau yang mu'tal wawu ada yaghzu. Yang mu'tal ya ada yarmi. Atau contoh lain yarmi itu ada ya beki. Baka ya beki artinya menangis. Itu termasuk fi'il mudhari yang mu'tal ya. Dan yang terakhir, pembagian fi'il mudhari adalah af'alul khamsah. Fi'il yang sahih dan mu'tal ketika kita tasrif lughawi ke bawah, maka nanti akan menemukan bentuk yang af'alul khamsah, yaitu fi'il mudhari yang huruf akhirnya berupa nun tasniyah yang berwazan yaf'alani taf'alani atau berupa nun jamak mudzakkar yaf'aluna taf'aluna atau nun muannas muwatabah taf'alina. Ini namanya af'alul khamsah. Dan af'alul khamsah ini bisa berasal dari isim yang sahih atau yang mu'tal. Lebih jelasnya kita perhatikan di tabel ini. Ini adalah tasrif lughawi dari fi'il mudhari. Jadi setiap lafaz yang yaf'alani yang ada alif nun berarti itu ada di bagian sini. Satu yaf'aluna, kemudian bagian taf'aluna. Kalau taf'aluna, taf'alina, ini semuanya namanya af'alul khamsah. Meskipun contohnya ini yansuru, yansuroni. Yansuroni ini af'alul khamsah karena berakhiran alif nun. Kemudian ada contoh yansuruna. Yansuruna juga af'alul khamsah karena berakhiran waw nun. Taf'alani, taf'aluna, dan yang terakhir taf'ulina. Taf'ulina dan taf'ulani. Jadi meskipun dari wazan yang sulasi rubai, ketika ditasrif ke bawah, nanti ketika bertemu alif nun atau waw nun dan ya nun, maka itu disebut afalul khamsah. Contoh misal ini yang mu'tal. Afalul khamsah yang berasal dari bina mu'tal. Yarmi, yarmiyani. Yarmiyani ini termasuk afalul khamsah. Yarmuna juga afalul khamsah. Tarmi, tarmiyani, tarmina, dua ini afalul khamsah. Tarmiyani, tarmuna, tarmina ini afalul khamsah. Begitu juga tarmiyani. Itu semua afalul khamsah. Jadi afalul khamsah itu bisa berasal dari fiil yang sahih akhir, juga bisa berasal dari fiil yang mu'tal akhir. Ketika ditasrif lugawi fiil mudhari. Dampaknya nanti ketika sudah kita memahami mengenai perbedaan masing-masing fiil mudhari, itu juga akan berpengaruh kepada i'rab yang digunakan. Kalau fiil mudhari'nya sahih akhir, maka i'rabnya menggunakan dhamma fathah sukun. Kalau fiil mudhari'nya mu'tal akhir, mu'tal alif, maka dhammahnya muqaddarah, rafa' muqaddarah, fathahnya juga muqaddarah waktu nasab. Dan ketika jazm membuang huruf illat. Yang mu'tal ya dan mu'tal wawu, dhammahnya muqaddarah semua. Kalau di waktu nasab menggunakan fathah yang dhahirah, semuanya dhahirah. Kalau mu'tal iya dan mu'tal wawu. Untuk waktu jazm, mu'tal alif, iya dan wawu itu sama semuanya, sama-sama membuang huruf illat.
Dan yang terakhir, bagian yang terakhir yang af'alul khamsah, kalau rofa nunnya tidak usah dibuang, tetapnya nun. Kalau nasab dan jazm itu dengan cara membuang nun. Ini contohnya. Jadi yang sahih akhir yadribu. Ketika rofa yadribu, ketika nasab yadriba, dan ketika jazm lam yadrib. Kapan dibaca rofa, nasab, dan jazm? Untuk pembahasan fi'il, kalau rofa berarti ketika tidak bertemu dengan amil, baik itu amil nasab atau amil jazm. Kalau bertemu dengan amil nasab, contohnya an, maka i'rabnya i'rab nasab menjadi ayyadriba. Kalau ketemu dengan amil jazm, contohnya lam, maka menjadi lam yadrib. Itu berarti i'rab jazm. Kalau sahih akhir sebagaimana barusan yadribu, yadriba, yadrib untuk sahih akhir. Kalau mutal alif ketika rofa dan nasab di muqaddar dikira-kirakan. Jadi yakhsha ketika nasab ayyakhsha tetap, dan ketika jazm dengan membuang huruf illatnya. Alif yang ada di akhir ini kita buang menjadi lam yakhsha. Untuk mutal iya, rofanya dikira-kirakan yermi. Jadi kita ini bacanya yermi, bukan kita baca yermiu karena rofanya dengan doma yang muqaddar. Kenapa muqaddar? Karena mutalya. Kemudian ketika nasab menggunakan harokat yang zahirah ayyarmiya. Dan ketika jazm juga sama dengan yang atas, yaitu dengan membuang huruf ilatnya, yaitu ya-nya. Jadi ya-nya kita buang, langsung baca lam yarmi. Begitu sementara ketika mu'tal waw, rofaknya muqaddarah, yaghzu. Ini nggak bisa kita baca yaghzu. Tetap harus bacanya yaghzu, domanya muqaddarah. Baru nanti di i'rab nasab, yaghzuwa, menggunakan fathah yang dhahirah. Dan ketika jazm dengan membuang huruf illat tetap lam yaghzu. Dan yang terakhir di af'alul khamsah yang berakhiran al-nun, maka nunnya ditetapkan ketika waktu rafa, yadriba. Kalau nasab dan jazm itu dengan membuang huruf ilatnya. Lam yadriba tanpa nun yang awalnya yadribani menjadi yadriba. Ada pertanyaan? Nggak ada Ustadz. Yang kita kerjakan tugas sebentar. Hmm, ini ke jamak taksir. Ini tugas jamak taksir. Ini dulu yang dikerjakan. Mungkin tadi kan kita udah mempelajari mengenai jamak taksir. Coba ini teman-teman coba kerjakan. Kita jawab sama-sama. Nanti kita kerjakan sebagian, sebagiannya lagi nanti kita buat tugas. Hmm. Kan tadi udah dijelaskan bahwa jamak taksir itu adalah mengubah bentuk mufrad ke wazan-wazan tertentu.
Sekarang kita coba. Untuk melatih kepekaan kita terhadap wazan, yang pertama kita memang harus hafal wazan. Kemudian yang kedua, kita juga harus sering-sering melihat, menghafalkan wazan-wazan, melihat lafaz-lafaz. Oh ini ternyata contohnya ini. Bagian kanan adalah menentukan wazan, bagian kiri ini merubah lafaz mengikuti wazan. Coba kita ahkamun. Ahkamun ini kan ikut wazan af'alun. Secara jumlah huruf dan harokat sudah sama dan termasuk wazan jamak kilah. Kemudian berikutnya kutubun. Kira-kira wazan yang cocok untuk lafaz kutubun apa? Fu'ulun. Ulun. Kutubun ikut wazan Fu'ulun. ulun. Ulun. Jamak kilah apa kasroh? Kasroh. Jamak kasroh. Kemudian fasakotun. Fa'alatun. Alatun. Fasakotun fa'ilatun kasroh. Anfusun. Af'ulun. Af'ulun. Ikut wazan af'ulun berarti termasuk jamak kilah. 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 Kemudian ada nisaun. Fi'alun. Ikut wazan Fi'alun. fi'alun. Jamak kasroh. Terakhir amsilatun. Af'ilatun. Af'ilatun. Berarti af'ilatun ikut wazan jamak. Kilah. Nah, itu cara menentukan. Sekarang kita beralih ke merubah lafaz menjadi wazan. Ini lafaz mufradnya, ini wazan yang harus ditiru. Ruknun. Ruknun ini coba jadikan ke wazan seperti ahkamun, af'alun menjadi Arkanun. Arkan. arka, Nun. arkanun. Nun. Kemudian jamak kilah pakai surah berarti arkanun. Arkanun jamak kilah pakai surah. Af'alun Kasroh. Jamak kilah. jamak kilah. Nanti bisa dihafal lagi. Ini PPT-nya nanti saya kirim lagi ke grup. Karena ini ada beberapa tambahan. Kemudian lafaz bahrun. Kita ikutkan wazan fi'alun menjadi Bihar. Biharun. berarti posisinya ba ini fa fi'il, ha ini ain fi'il, ro ini lam fi'il. Cuma nambah alif nanti di sini. Maka bacanya menjadi Biharun. 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 Jamak kilah bakasroh. Kasrah. Jamak kasroh. Ini contoh tadi Rasulun menjadi fu'ulun menjadi Rusulun. 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 Kemudian ada lafaz ghurfatun menjadi fu'alun menjadi Hurafun. lafaz itu kalau ada bentuk mufrad, kalau ada tambahan ta atau waw kayak gini, waw yang nggak ada harokatnya, ini berarti waw dan ta ini adalah bukan huruf aslinya. Jadi ini tambahan. Jadi ketika diikutkan wazan ke wazan yang lain, maka ta ini kita buang nggak masalah. Ghurfatun ikut wazan fu'alun menjadi Hurafun. Hurufun. burofun. Yang terakhir sahrun ikut wazan af'ulun. Ashhurun. Ashhurun. Ashurun. Itu cara ubah mufrad kepada isim jamak. Nanti kita lanjutkan sebagai PR untuk kelanjutan dari tugas ini.
Ini kemarin kita sudah bahas ini, coba kita lebih perdalam. Tanzilu. I'rab apa tanzilu? I'rab rofa. Rufa. I'rab rofa tanda rofanya menggunakan Dhammah. 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 Tanzilu termasuk isim apa? Domir. Eh, Fil Isim. mudhari. fiil. Fiil. Domir apa nih? Tanzilu ini kalimat isim. Iya. Meskipun kemarin kata saya tak, kalau yang ini isim. Al-kitabi kalimat Isim. Isim. tandanya Ada alif lamnya. alif lam. Al-kitabi termasuk i'rab apa al-kitabi? Jer. Tanda jernya menggunakan Asroh. Kasroh. kasroh. Kalau rofa dibaca Al-kitabu. Kitabu. kitabu. Kalau nasob, Kitabu. Kitaba. nah, ini diperhatikan. Al-alamina. Kalimat apa al-alamina? Isim. I'rab apa al-alamina? Jer. Ya. Jernya menggunakan Ya. iya. Eh. Betul. Al-alamina jer menggunakan ya. Karena merupakan isim jamak Muannas. jamak mudzakkar Terus. salim. Oh, jamu muzakkar salim. Iya non di akhir. Kemudian ini yaquluna. Ini termasuk fi'il mudhari. Ini yaquluna fi'il mudhari yang mana berarti? Soi akhir, Al- mu'tal akhir, atau afarul khamsah? Af'alul khamsah. Af'alul Afdal khamsah. hamzah. Karena berakhiran iya di belakangnya. Berarti yaquluna ini apa? Rofa. I'rab rafa. Karena di sini tetapnya nun. Nun. Af'alul khamsah Nun. kalau ada nunnya berarti i'rab rafa. Kalau i'rab nasab dan jazm maka nunnya dibuang menjadi Yaqulu. yaqulu. Yaquluna i'rab rafa. Mana lagi yang beda ini? Litundiro. Litundiro ini termasuk fi'il mudhari karena didahului oleh tak. Linya ini amil nasab. Tundiro i'rab apa berarti? Nasab. Nasab. Tanda nasabnya menggunakan Fathah. Fathah. tundiro ini fi'il mudhari yang apa? Sahih akhir. Sohih. Sohi akhir karena huruf akhirnya huruf ro. Qauman atahum min nadhirin min qablika. Ini lagi fi'il mudhari. Sohi akhir, mutal akhir apa afalul khamsah? Af'alul Af'alul khamsah. khamsah. Afalul khamsah. I'rab, Rofa. i'rab rofa. Kalau nasab dibaca Yah Yahtadu. tadu. yahtadu. Allahul ladzi khalaqas samawati. Samawati ini i'rab nasab. Nasabnya menggunakan kasro. Kenapa menggunakan kasro? Ah, I'rabnya kasroh karena isim jamak muannas Salim. Oh, Mu'annas Jamak salim. muannas jamak salim. muannas salim. Jamak muannas salim adalah isim yang berakhiran alif dan Tak. 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 ayyamin. Nah, ini ayyamin termasuk jamak taksir dari mufradnya yaumun. Yaumun menjadi ayyamin. Kira-kira ayyamin ini wazan apa? Af. Fa'alun. Fa. Afa. Bukan. Fa'alin.
Iya nggak sih? Nah, Fa'alun. ini kan ada hamzah. Fa'alun. Berarti wazannya itu harus ada hamzahnya di depan. Af'alu. Mana aja yang ada hamzahnya? Ternyata kita ada dua opsi. Oh, Af'ilatun, af'ulun, af'alun. Ini ada hamzah juga Af. ada alif. Maka Af'alun. cocok dengan ayyamun. Ada hamzah, juga ada alif. Ikut wazan af'alun. Ini kalau kita bedah ayyamun ini tulisannya ayyamun gitu. Aslinya aywamun. Kalau asalnya yaumun itu diikutkan wazan af'alun menjadi aywamun. Hmm. Aywamun. Aywamun. Wazan af'alun. Cuma karena di lal maka menjadi ayyamun. Ini yang bisa kita jadikan tolak ukur wazan. Oh, ini ada alif. Berarti ini alif tambahan. Kemudian di sini juga ada alifnya. Selain ada hamzah, ada alif. Tinggal kita cari wazan apa yang ada hamzah dengan alif. Oh, ternyata wazan af'alun. Jadi huruf-huruf tambahan ini bisa kita jadikan patokan mengenai wazan dari jamak taksir. Fi'latun, ini taknya kita jadikan patokan. Hmm. Istawal alal arsi ma lakum min waliyin min syafi'in. Syafi'in ini isim mufrad. Coba teman-teman jadikan isim tasniyah. Syafi'i. Syafi'in. Jadikan isim tasniyah. Kalau waktu rafa maka menjadi Syafi'ani. syafi'an. Alif nun. Kalau rafa, kalau jer, syafi'aini. Merubah alif nun dan ya nun. Kemudian tatadzakkarun. Ini contoh fi'il mudhari yang soyagir atau af'alul khamsah. khamsah. Apa afalul khamsah? Taf'alul Af'al. khams. Af'alul khamsah. I'rab apa? Rofa. Rofa. Tanda Rofa. rofa gunakan Nun. Nun. tetapnya nun. Kalau nasab jar maka dibaca Tatadakkarun. Yatadakkaru. tatadzakkaru. Biasanya kalau nasab jar nunnya itu dibuang, kemudian nanti dikasih alif belakangnya tatadzakkaru gitu biasanya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Untuk ditambah alifnya itu berlaku ke semua, Pak Ustadz. Berlaku terhadap kalau yang awalnya afalul khamsah, kalau berupa waw ya. Kalau Oh yang iya. yaf'alani nggak usah. Kalau yakuluna, kalau misal nunnya dibuang, kan nanti ditambah waw. Tapi beda kalau yang yakulu, misal yakulani. Kalau yakulani, ini kan termasuk afalul khamsah. Maka Iya. ketika wawnya alifnya nunnya dibuang, maka nggak perlu tambah alif karena akhirannya sudah alif. Begitu juga yang iya. Berlakunya itu cuma ketika berupa waw. Bisa Baik dipaham? Ustadz. Insya Allah bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada Ustadz. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Setelah ini akan saya kirim potongan tugas jamaah taksir yang tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz.